Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur saya boleh berkesempatan melayani firman Tuhan pagi hari ini dengan satu judul yang diberikan kepada kita, yaitu segala kemuliaan bagi Allah. Atau dalam satu kata yang sering kita dengar, Soli Deo Gloria. Ya, segala sesuatunya ya hanya untuk kemuliaan dan hanya untuk Allah. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah sempat kita bacakan melalui respon Surya. Saya mengajak kita membuka kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 hingga ke-36. Silakan membuka mungkin di dalam aplikasi saudara atau Alkitab fisik. Roma pasal 11 ayat 32 hingga 36 dan saya akan bacakan dalam terjemahan baru yang kedua dari LAI. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 11 ayat 32. Ayat 33, dimulai dari ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu adalah terjemahan versi yang terbaru dari LAI. Saudara, pada hari ini kita melihat kembali perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan menjadi satu bagian yang menarik karena seringkali kita berpikir daripada segala sesuatu untuk apa kita melakukan ini. Ya. Kita membutuhkan tujuan dari segala sesuatu yang selalu kita rencanakan, kita agendakan, kita lakukan. Kita selalu pasti akan kebingungan dan juga tidak nyaman kalau kita berjalan tanpa arah. Nah, tujuannya itu akan membuat kita penuh dengan keberanian dan keyakinan untuk kita yakin bahwa apa yang kita sedang usahakan, kita kejar, kita proses menjadi sesuatu yang jelas di depan kita. Saudara, Rick Warren di dalam satu bukunya yang kita mungkin sudah tahu, Purpose Driven Life, mengatakan bahwa tujuan hidup daripada murid-murid Kristus itu jauh lebih besar daripada sekedar pencapaian prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan hidup kita. Bahkan dia mengatakan tujuan hidup kita seharusnya lebih besar daripada tujuan kita berkeluarga. Seringkali saya ketemu banyak anak muda yang di dalam masa mereka berelasi, berpacaran, melihat bahwa wah, pernikahan itu menjadi sesuatu goal, satu tujuan yang sangat indah, sangat menarik. Tentu bagi kita yang sudah menjalani pernikahan sekian lama, 5, 10, 15 atau lebih daripada itu, ternyata mungkin tidak seindah yang kita bayangkan pada waktu masa muda. Nah, Rick Warren mengatakan itu lebih daripada itu, karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Setelah kita butuh tujuan yang lebih besar daripada sekedar apa yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Karena seperti firman Tuhan tadi, siapakah kita yang bisa mengerti pikirannya Tuhan, jalannya Tuhan? Nah, seringkali kita bergumul dalam sebuah proses dalam hidup kita. Waktu kita mau hidup di dalam agendanya Tuhan, saudara, ada 3 hal yang kita perlu sinkronkan. Yang pertama adalah jalannya kemana? Jalan Tuhan yang mana, betul? Yang kedua adalah rancangannya, caranya yang mana? Cara kita, cara Tuhan, cara dunia, cara menurut Alkitab. Dan yang ketiga, tadi adalah jalan, rancangan. Yang ketiga adalah waktunya. Waktunya siapa? Waktu kita atau waktu Tuhan? Nah, kita selalu akan berkonflik di dalam diri kita karena kita memikirkan tiga-tiganya ini selalu seringkali kita seperti berhadap-hadapan dengan Tuhan dan kita tidak mudah mengenali itu satu persatu. Sehingga Paulus di sini mengatakan siapakah yang dapat memahami jalannya Tuhan, pikirannya Tuhan, waktunya Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita datang ke gereja ini sedang berpikir kapan waktunya Tuhan untuk keluarga kami. Kapan Tuhan dan bagaimana caranya Tuhan kami bisa keluar daripada kondisi yang sulit dalam perekonomian kami misalnya atau bisnis kita. Saudara, kita bergumul dengan ketiga hal itu. Nah, saudara,
Pertanyaan yang menarik waktu kita membuka pasal 11 ini, kalau kita melihat sebenarnya bagian pasal 10, 11 itu bagian yang panjang, yang sepertinya hanya ditujukan kepada orang Israel pada waktu itu, sebagai bangsa yang dipilih Tuhan. Seakan-akan bangsa Israel yang dianugerah Tuhan dengan luar biasa, dengan rancangan keselamatan dan janji Tuhan dari sejak zaman Abraham, sepertinya berbalik arah. Tentu karena pemberontakan, karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Tapi kan masakah janji Tuhan itu dapat sepertinya tergagalkan di dalam kehidupan bangsa Israel? Sehingga hari ini kita masih melihat di dalam dunia politik dunia yang membingungkan begitu ya. Sehingga ada yang berbeda pandangan apakah Israel yang hari ini ada itu adalah Israel yang dijanji Tuhan dan lain sebagainya. Saya tidak mau masuk ke situ. Tapi setidaknya pertanyaan yang menarik waktu kita masuk ke dalam pasal 11 minimal di ayat 25 sampai 36 ini bertanya adalah apakah rencana Tuhan itu gagal bagi orang Israel atau orang Yahudi yang tidak lagi hidup di dalam rancangan keselamatan Tuhan karena mereka sudah menolak pilihan Tuhan itu. Sehingga Tuhan pada akhirnya dikatakan mencangkokkan tunas muda itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi melalui pelayanan Rasul Paulus. Sehingga Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Tidak hanya melalui orang Yahudi tapi kepada seluruh orang-orang dan bangsa-bangsa sedunia. Dan pertanyaan yang sama kepada kita. Mungkin dalam konteks yang lebih kecil, yang lebih lokal adalah apakah rancangan Tuhan itu gagal terwujud dalam hidup kita? Soalnya saya pikir pertanyaan itu pernah setidaknya sekali-kalinya kita alami seumur hidup kita. Sudah 2 tahun ini saya juga mengalami waktu yang sejak COVID tentu kita mengalami waktu yang sulit ya. Saya kehilangan ayah saya waktu COVID, tidak sampai setahun saya kehilangan ibu saya karena penyakit jantung. Dan di dalam kehilangan ayah, papa dan mama saya itu kakak saya, cici saya juga sakit berbulan-bulan, tidak tertangani sampai melewati bolak-balik masuk rumah sakit kritis ke ICU sampai 9 bulan lamanya. Sudah dalam mengambil keputusan waktu itu menjadi satu hal yang sulit. Apakah saya memasukkan tindakan ini ke rumah sakit ini, ke dokter ini dan lain sebagainya. Saya merasa begitu sendiri pada waktu yang gelap itu. Tentu bagi saudara yang merasa kehilangan pada waktu masa-masa pandemi juga menjadi sesuatu yang tidak mudah dilewati. Tapi apakah rencana Tuhan itu bisa gagal dalam hidup kita? Saya pikir itu pertanyaan yang selalu akan ada dalam perjalanan hidup kita. Sudah jawabannya jelas tidak, tentu secara teori. Tapi bagaimana itu bisa difahami dalam hati kita, dalam perjalanan musim kehidupan kita. Nah saudara, sebuah pengajaran Westminster mengatakan kembali kepada yang awal, apakah tujuan hidup utama manusia itu? Apakah tujuan utama daripada hidup manusia itu? Dijawabnya adalah untuk memuliakan Allah, memberikan the glorifying God dan to enjoying Him forever, menikmati Dia selamanya. So, seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang kita pikir transaksional. Kita taat, kita diberkati, kita ikuti caranya, Tuhan tunjukkan jalannya pada hidup kita. Tapi transaksional itu tidak selalu, ya di dalam bisnis pun kita akan belajar, tidak selalu sepertinya menguntungkan atau sepadan satu sama lain apa yang kita sudah usahakan dengan apa yang kita dapatkan, begitu ya. Sudah hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang seperti itu ya. Bukan hubungan di mana kalau saya taat maka Tuhan tidak menghukum misalnya begitu ya, atau sebaliknya memberkati. Tapi hubungan kita adalah hubungan yang dinamis di mana Tuhan itu seringkali mengizinkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita untuk menggantikan kepada satu hal rencana Tuhan yang lebih besar, lebih daripada daya, kekuatan, cara berpikir kita tadi, cara, rancangan, waktu, dan jalannya Tuhan buat hidup kita. Nah, saudara, begitu juga yang kalau kita melihat dalam peringatan Hari Reformasi di minggu-minggu ini kita melihat mungkin kita belajar tentang sola ya, sola scriptura, sola gratia, sola Christus, sola fide dan lain sebagainya. Tapi di sini Paulus menyatukan dengan satu penutup dalam ayat 36 itu sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Sepertinya semuanya diambil semuanya untuk Tuhan. Dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dan kita terlalu begitu mudah mengatakan itu dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya, pokoknya semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang baik. Tapi bagaimana ketika keadaannya tadi meragukan? Bagaimana ketika kegagalan itu seperti ada di depan kita?
di mana sepertinya tidak sesuai dengan jalan dan rancangan kita. Apakah kita bisa mengatakan tadi soli Deo Gloria? Tapi kita belajar dari kisah Ayub, bukan bagaimana Ayub mengungkapkan doksologinya bukan pada waktu di mana dia sedang diberkati. Pada waktu semua harta bendanya hilang, pada waktu semua anak-anaknya diambil Tuhan dalam satu musibah. Tapi kita melihat doksologi yang dimiliki oleh Ayub menjadi sebuah doksologi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Perjalanan ini dimulai dari bukan karena keputusasaan Ayub. Ya, betul dia pernah ragu. Keraguan-raguan itu selalu menjadi bagian daripada perjalanan iman kita ya. Karena kalau kita sudah yakin 100% itu bukan lagi iman, itu adalah fakta atau kepastian atau sebuah yang sudah terwujud. Tapi di dalam perjalanan katakanlah seperti Ayub, dia bergumul, dia melihat kepada Tuhan kembali sekalipun dia menghadapkan serangan ataupun katakanlah seperti bulian daripada rekan-rekannya, termasuk katakanlah mungkin itu juga dari pasangannya sendiri. Tapi dalam satu pasal 42 ayat 1-7 Ayub pernah mengatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia melihat itu ya sepanjang hidup dia. Siapa yang dapat menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Tapi hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tapi sekarang kata Ayub, mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Semua katakanlah sanggahannya kepada Tuhan dengan menyesal. Dia duduk berdiam dan menantikan tangan Tuhan bekerja. Saudara, di mana muncul pengakuan yang sesungguhnya dari doksologi bukan dari keputusasaan, tapi seharusnya daripada waktu kita mengenal siapa Dia. Waktu kita dengan mengenal secara pribadi siapa Tuhan di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang menjadi sumber segala sesuatu, dikatakan tadi ya. Tapi dia juga adalah Allah yang menopang, yang daripadanya mengalir segala rahmat dan berkat hidup kita. Dan kembali daripada itu, kembali kepada tujuan awal di mana kita dipanggil untuk kembali memuliakan Tuhan. Maka tidak heran saudara, bukan hanya waktu kita mengenal siapa Dia, tapi kita melihat dari apa yang Dia lakukan, apa yang Dia kerjakan, Dia agendakan dalam hidup kita. Tentu ini adalah perjalanan yang panjang dan musim hidup kita berbeda-beda. Dan saya percaya mungkin sebagai generasi yang lebih muda kita tidak suka diatur, kita tidak suka dipaksa. Kita suka untuk memiliki sebuah kesadaran diri yang membuat kita mau memiliki sebuah nilai dan tujuan untuk melakukan sesuatu. Ya. Anak remaja hari ini tidak suka disuruh-suruh, betul, diatur-atur, dipaksa-paksa enggak. Sampai dia sadar kenapa dia perlu melakukan itu. Saya pikir dalam perjalanan kita, kepemuritan kita dengan Tuhan, kita juga melihat bagaimana mengenal Tuhan secara pribadi dan pada akhirnya kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan disitulah kita mau hidup di dalam rancangannya dan mulai berkata, Tuhan, to you the glory. Saudara, kita bisa memberikan kemuliaan itu, mengembalikan itu kepada Tuhan. Betul bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan pujian dari kita. Seringkali kita, ayo berikan kemuliaan, pujian kepada Tuhan. Saudara, pada dasarnya saudara, Tuhan itu tidak membutuhkan pujian dan kemuliaan. Karena Dia sendiri adalah Allah yang mulia. Dia sendiri yang seperti terang matahari yang bersinar, yang tidak membutuhkan sorotan sinar apapun dari sekelilingnya untuk tetap bersinar. Tapi karena kita ini adalah buatan Allah, kita adalah ciptaannya yang berharga. Kita ada yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang seharusnya memantulkan sinar kemuliaan Tuhan hidup kita. Seharusnya seluruh hidup kita itu menjadi sebuah display daripada gambaran kemuliaan Allah. Bukan hanya hidup kita, tapi seluruh ciptaan juga seharusnya menjadi teater panggungnya kemuliaan Allah. Tapi karena dosa, karena pemberontakan kita, itu membuat kemuliaan itu menjadi blur, menjadi rusak, menjadi tidak lagi bersinar. Nah, disinilah kita perlu memulai kembali pada waktu kita adalah orang berdosa yang diselamatkan Tuhan. Dan anugerah Tuhan, Injil itu diberitakan kepada kita
melampaui segala kerapuhan, kegagalan kita. Betul, kita tidak sanggup, kita tidak berdaya, kita bukan siapa-siapa. Tapi kita punya Allah yang besar, Allah yang mulia. Sehingga doksologi yang dikatakan oleh Paulus ini, soli deo gloria, ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya itulah yang harusnya menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya dalam segala hal. Nah, menariknya saya mendapatkan beberapa quotes dari Rick Warren itu mengatakan begini, saudara ya. Bahwa hidup kita ini adalah menjadi satu gambaran realitas daripada kerajaan Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Ya. The kingdom of God is our reality. Ini adalah keberadaan kita hari ini. Kita tidak lagi hidup di dalam keinginan duniawi kita, tapi kita tahu ada rancangan Tuhan, ada jalan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Dan inilah sebuah realita yang baru yang disebut dengan already and not yet ya. Kita sudah diselamatkan tapi kita belum hidup sesungguhnya seutuhnya di dalam karya keselamatan karena kita masih bergumul di dalam dosa. Ya. Tapi itu adalah gambaran realita hari ini. Tapi jangan lupa kita tidak berhenti di situ bahwa ada kuasa Tuhan yang menopang hidup kita. Ada God's power yang akan menjadi resource terbesar buat kita hari ini untuk hidup di dalam rancangan Tuhan. Yang ketiga bukan hanya God's kingdom ya, present reality, bukan hanya God's power ya, itu adalah resource kita hari ini, sumber daya kita. Tapi yang pasti yang terakhir adalah justru kita punya kemuliaan Allah yang menjadi alasan kita masih dan hidup kita hari ini. Segala sesuatu itu diperuntukkan, dikembalikan hanya kepada Tuhan. From Him, through Him, and for Him. Saudara, mungkin ini secara teorinya kita sering dengar di dalam pengajaran-pengajaran iman Kristen, saudara. Tapi apakah kita sudah mati bagi diri kita sendiri? Kalau saya pernah belajar tentang prinsip hidup para misionaris yang pergi ke Tiongkok, ke China sana. Dalam sebuah artikel mereka mengatakan, to go and preach the gospel, memberitakan Injil, but to die and be forgotten. Mungkin untuk mati dan dilupakan. Karena kemuliaannya adalah milik Tuhan, bukan untuk milik mereka. Saudara, bukan berarti di sini saya mengatakan mendapatkan pujian, penghargaan itu sesuatu yang salah. Kita sungguh membutuhkan apresiasi. Tapi yang penting adalah tujuan utamanya jangan sampai kita mencuri yang dikatakan kemuliaan Allah. Karena itu adalah sebuah hal yang membuat kita punya alasan hidup hari ini. Kalau hidup kita tidak lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita seperti bejana tanah liat yang tidak terpakai, yang bagian-bagiannya mungkin akan terbuang dan tersia-siakan. Disitulah justru kita terus-menerus akan berkonflik kepada Tuhan. Nah, saudara, saya percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu ada dalam hidup kita. Tapi disinilah kita setiap hari kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Namun saudara, waktu kita bicara Tuhan sebagai pemilik hidup ini, artinya apa? Waktu kita mengatakan Tuhan adalah pemilik hidup saya karena dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, kita ini pengelolanya. Saudara, kenapa saya ingin menekankan ini? Karena ini identitas yang seharusnya kita sadari. Kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola. Saudara, bayangkan kalau kita menjadi orang tua, kita merasa yang menjadi pemilik daripada anak-anak yang dilahirkan daripada keluarga kita. Kita akan selalu memaksakan agenda kita kepada Dia. Ya. Kalau kita merasa memiliki segala sesuatu dalam bisnis kita dan pada waktu itu kita harus kehilangan, kita akan begitu hancur adanya. Baru-baru ini saya ada berita melihat di surat kabar elektronik tentang seorang alumni ITB ya di Bandung yang didapati depresi dan ada di jalanan begitu ya. Saya juga adalah sekolah dan kuliah di Bandung di alumni yang sama dan di grup alumni kami itu mencari tahu siapa bapak ini ya. Angkatan tahun sekian, jurusan tahun sekian, ditemukan dan benar. Selama ini dia hilang dari keluarganya, hilang daripada pekerjaannya dan lain sebagainya. Saudara, ternyata setelah diselidiki dia mengalami depresi begitu ya, mengalami mungkin gangguan, tapi kayaknya tidak sampai gangguan kejiwaan, tapi dia mengalami depresi yang berat sampai akhirnya
dia seperti itu, ya saudara. Saudara, pada waktu kita kehilangan sesuatu, kita akan merasa hancurlah hidup kita. Kenapa ada orang yang mengakhiri hidupnya? Kenapa ada orang yang menarik diri dari segala komunitasnya? Karena dia merasa kehilangan segala sesuatunya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi saudara, kalau kita ini bukan pemilik sesungguhnya dari hidup ini, di mana sewaktu-waktu saja Tuhan bisa panggil. Sebulan yang lalu ada sahabat kami di Jakarta yang seorang ayah masih muda, parubaya mungkin usia 50, baru menemani anaknya pergi ke mall, anaknya masih SD, pulang kemudian sang ayah ini, papanya ini, teman saya ini ngerasa ngeluh, capek, sesak, nggak nyampe 5 menit, saudara, Tuhan panggil. Dan anaknya yang kecil itu kehilangan sekali, gitu ya. So kita ini bukan pemilik daripada hidup kita, tetapi kita dipercayakan, kita dianugerahkan, kita adalah pengelolanya, sehingga ada segala sesuatu pun dalam hidup kita tidak perlu kita genggam erat-erat. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Martin Luther mengatakan begini, saya telah memegang banyak hal di dalam tangan saya, but I lost everything. Tapi apapun, sekecil apapun yang saya taruh di tangannya Tuhan, itu masih saya miliki. Jadi artinya saudara, waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berserah, bersandar kepada Tuhan, maka di situ kita tidak lagi akan bergumul dan berkonflik sama Tuhan. Karena kita bukan pemilik saudara. Kita adalah pengelola. Tapi ada tanggung jawab, kita tidak boleh menyia-nyiakannya, karena sesuatu potensi yang disia-siakan akan kehilangan, akan berpotensi kehilangan. Maka saudara, kita kembali ke dalam cara berpikir Rasul Paulus yang mengajarkan ada beberapa tahap di mana kita bisa memuliakan Tuhan. Dikatakan yang pertama adalah menyadari, ya itu yang tadi kita bahas, awareness, kesadaran baru, menyadari keberadaannya adalah Allah yang mulia yang membuat kita bisa mengembalikan kemuliaan itu bagi Dia. Saudara, ini adalah identitas kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan seharusnya miliknya Tuhan ini adalah kembali memuliakan Tuhan. Itu udah identitasnya. Tapi bagian yang kedua, kita diajak untuk mempersembahkan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam kelanjutannya setelah ayat 36 ada Roma 12 ayat yang pertama. Saudara, kita sering membahas khotbah ini di mana-mana. Karena itu saudara-saudara, kata Paulus, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Saudara, Roma 12 ayat 1 tidak akan ada kalau kita tidak memahami Roma 11:36, yaitu segala sesuatu itu adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Maka dikatakan karena itu, kalau engkau mengerti kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, maka seharusnya dikatakan di sini kita dengan rela hati, dengan besar hati, dengan sungguh hati mempersembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sudah, kita dipanggil bukan hanya memiliki identitas yang baru. Kita dimiliki Tuhan, tapi kita memiliki tujuan yang baru, mengabdikan diri kita sesuai dengan talenta dan kemuliaan bagi Allah. Tapi proses ini kita perlu lalui antara identitas dan purpose. Dari identitas kita menjadi anak Allah, kita menjadi dipanggil dalam rencana Allah, kita hidup untuk Allah, yaitu rasa belonging, kepemilikan, saudara. Sudah, saya melayani setelah sekian belas tahun di gereja di Bandung. Saya terpanggil untuk mencoba melayani dalam sebuah lembaga misi para church di bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan. Dan di tahun ini kami sedang belajar satu isu sosial yang baru, yang sebenarnya juga sedang banyak dibahas di dunia politik hari ini, yaitu tentang penanganan stunting, yaitu bayi malnutrisi, balita malnutrisi, gizi buruk, kurang gizi dan lain sebagainya. Nah, kami bersyukur terutama dan juga saya bersyukur dengan Gereja Metodis yang sudah menjadi bagian lama daripada kolaborasi Yayasan Indonesian Care untuk bergerak sama-sama membantu masyarakat prasejahtera. Nah, di tahun ini kami sedang menangani masalah stunting dan kami perlu bantuan yang lebih besar karena kami bukan yang ahli dalam kesehatan. Jadi
Yayasan kami itu bekerja sama dengan universitas dan rumah sakit. Nah, hal ini kami belajar dari UKRI dan kami membuat MOU. Dan kami mendapat jalan sehingga anak-anak balita ini yang mengalami gizi buruk ini bisa dibawa untuk ditegakkan ketemu dokter spesialis gizi dan spesialis anaknya di rumah sakit. Terus ternyata selama ini mereka ini tidak pernah sampai dirawat atau dibantu secara medical check up itu sampai ke rumah sakit. Karena biasa mereka akan mentok sampai puskesmas begitu ya. Dan di Jakarta Barat ini sedikit RSUD terdekat. Adanya Cengkareng, Koja, itu jauh sekali kok dari daerah Pekojan Bandengan di sini. Jadi satu kali saya berkesempatan mendampingi anak-anak ini untuk diperiksa. Ya, kita dengan mobil kelurahan berangkat ke rumah sakit, diperiksa, dijadwal di sana, antri sama-sama dengan jalur yang dipermudah. Nah, satu kali ternyata pemeriksaan itu membutuhkan waktu seharian ya. Spesialis gizi dulu, antri, karena ada 40 anak yang kami bawa, kami bagi per kloter ya, dengan ibu-ibunya. Saudara, mereka ini adalah masyarakat yang sederhana, yang seringkali pakaiannya biasa atau lusuh. Seringkali maka mereka tidak memakai alas kaki anak-anaknya ya. Terlihat mungkin mukanya lebih kusam dan kotor begitu ya. Nah, pada waktu kami datang bawa masuk ke rumah sakit Kristen swasta pula gitu ya. Swasta Kristen pula maksud saya. Mereka itu mungkin ini pertama kali mereka datang ke rumah sakit yang bersih, dilayani dengan dokter yang ramah dan baik. Nah, satu kali karena pemeriksaan panjang, ada ibu yang membawa 2 anak yang memang salah satunya malnutrisi dan salah satunya karena nunggu lama tertidur aja di sofa rumah sakit. Jadi kita itu bawa puluhan anak sampai karena kecapean mereka tidur di ruang tunggu. Ini kan menjadi yang lain tuh pasien melihat ini siapa sih, ngapain sih begitu ya. Mungkin ada yang asing ataupun agak terganggu. Tapi itulah mereka. Ya, mereka tidak punya akses tapi kita bawa, kita bantu dan bersyukur ada yang melayani. Nah, satu kali waktu kami pulang, kami antar kembali lewat dengan mobil kelurahan kembali ke tempatnya. Ada satu ibu yang kerepotan membawa banyak barang bawaannya begitu ya. Ada satu anak yang tertidur lelap karena mungkin kecapean. Kita udah kasih makan, diperiksa, tapi tertidur lelap. Nah, saya tawarkan boleh nggak saya gendong gitu ya. Karena si ibu gendong yang bayinya dia gendong yang agak besarnya umur 2-3 tahun tertidur. Saya tawarkan gendong aja gitu ya. Saya nggak berharap bahwa si anak ini mau karena saya asing buat dia, betul. Jadi waktu itu saya tawarkan dia ketika dibangunkan dia kaget, asing begitu ya. Tapi kata bilang kita mau pulang dan akhirnya dia mau digendong dan saya gendong ya. Saya tahu mungkin pakaiannya kotor, katakanlah mukanya mungkin juga berantakan begitu ya. Saya nggak peduli siapa dia, saya bilang pokoknya saya pengen gendong kita pulang, begitu ya, hanya untuk niat bantu. Saudara, waktu dia menggendong, dia entah kenapa menggendong dengan erat dan tertidur lagi di pundak saya dari lantai berapa turun ke bawah. Saudara, saya berpikir saya sedang menolong dia, saya sedang menunjukkan kemurahan hati buat dia. Tapi sesungguhnya di saat yang sama Tuhan mengizinkan sebuah pengalaman dalam batiniah saya itu, waktu dia memeluk saya gendong. Saya ini seperti sedang dipeluk oleh Tuhan. Saya itu seperti sedang merasakan kasih Allah yang hangat yang menghampiri saya. Waktu saya melayani mereka, mendampingi. Walaupun yang saya lakukan hal sederhana. Ya. Saya merasa dipeluk, dimiliki Tuhan. Saya yang gak berharga ini dianggap berharga di hadapan Tuhan. Sudah kapan terakhir kita merasa hidup kita itu sungguh berharga dan dikasihi Tuhan? Hari ini banyak generasi muda yang mencari pengakuan, penerimaan, penghargaan, kasih mungkin dari keluarganya sendiri. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Allah dengan luar biasa, yang seharusnya kita tidak berhak apapun dalam bagian kerajaan Allah, tapi kita dipercayakan, kita dikasih, dimiliki Allah. Maka berangkat dari identitas itu, pengalaman itu, kita baru bisa menemukan kita punya purpose, kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan dari keseluruhan hidup kita. Dan mungkin kita bertanya, saya punya apa? Saya bisa apa? Saudara, seluruh
Tokoh-tokoh Alkitab selalu bertanya dalam pergumulan identitas mereka. Saya bisa apa Tuhan? Saya nggak bisa apa-apa. Musa itu merasa saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa memimpin dan lain sebagainya. Musa diberikan Yosua. Yosua pun gentar pada waktu memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tapi Tuhan selalu bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, waktu kita merasa pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dalam hal-hal yang mungkin tidak hanya hal yang baik tapi hal-hal yang buruk. Pada waktu kita mengalami kegagalan, kesulitan, ada jalanan, keputusasaan, itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga, menjadi potensi yang luar biasa untuk kita dipakai Tuhan. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita untuk dipakai Tuhan melalui sebuah pengalaman hidup kita untuk Tuhan? Maka Rick Warren dalam bukunya tadi sekali lagi saya menyinggung, dia mengatakan bagaimana we put God first in everything. First dia kasih sebuah akronim. First itu yang pertama, F-nya adalah finance. Apakah di dalam semua keuangan ataupun hal yang kita materi yang kita miliki, kita put God in everything. Kita menyadari bahwa ini adalah milik Tuhan yang saya harus kelola dengan baik. First I-nya adalah interest. Apakah itu bicara hobi kita, karir kita, segala sesuatu yang kita sedang sukai hari ini yang membuat kita bisa berekreasi. Apakah dalam setiap keputusan itu kita put God, menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama. R-nya adalah relationship, baik itu di dalam cara kita berrelasi, keluarga, pernikahan, dan persahabatan. Kita menempatkan Tuhan. S-nya schedule, dalam semua jadwal kita yang sibuk maupun jadwal kita yang bolong-bolong, yang kosong. Kita tetap mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan itu bukan problem saya harus punya mesbah keluarga, saat teduh setiap hari, itu disiplin yang baik. Tapi tidak selalu metode yang sama dipakai semua orang cocok. Dan saya percaya bahwa kita perlu tetap mencari Tuhan dalam 24 jam itu. Apa kita memikirkan pikirannya Tuhan di situ? Yang terakhir F tadi ya, finance, I-nya interest, relationship, schedule, S yang terakhir adalah T-nya itu adalah troubles. Apakah dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan itu kita datang mencari Tuhan? Dan mungkin doa itu adalah satu jangkauan terakhir yang kita bisa lakukan. Tapi bukankah doa itu menjadi satu doa yang berharga waktu kita berangkat dari ketidakberdayaan hidup kita? Dalam minggu ini saya mendapatkan sebuah ayat yang menarik dari renungan seorang teman di kantor. Yesaya 66 ayat ke-9 dikatakan begini, saudara. Apakah aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, kata firman Tuhan. Atau apakah aku membuat orang melahirkan tapi menutup rahimnya pula. Dalam bahasa terjemahan yang lama dikatakan masakan Tuhan, katanya gitu ya. Masakan Tuhan ya. Masa sih gitu maksudnya gitu ya. Tuhan membuka rahim tapi tidak membuat kita bisa melahirkan. Atau masakah Tuhan membuat orang bisa melahirkan langsung menutup rahimnya lagi. So, kita akan bergumul, masa sih Tuhan itu berlaku seperti tidak adil, buruk, negatif dalam hidup kita? So, jawabannya jelas tidak. Karena bagi Israel pun rancangan itu tidak pernah gagal. Tapi Tuhan justru memberikan rencana yang lebih besar sehingga semua bangsa bisa mengenal Tuhan. Sudah pada hari ini, mari kita belajar kembali bahwa ucapan syukur itu menjadi satu hal terakhir yang kita bisa berikan buat Tuhan. Seorang penulis penyair Inggris dalam abad ke-17 bernama George Herbert mengatakan begini. Dalam satu lirik puisinya berjudul Gratefulness. Walau begitu banyak yang engkau telah berikan kepada hidupku, katanya, berikankah aku satu hal lagi, yaitu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur karena berlimpahnya berkat Tuhan yang membuat hidup kita bisa berkata, Tuhan, hanya dengan bersyukur kita bisa memuliakan Tuhan. Saudara, langkah pertama adalah langkah yang tersulit biasanya, bersyukur. Kita bersyukur dalam keadaan yang baik, betul. Tapi tidak mudah bersyukur dalam keadaan yang tidak baik.
Tapi bukankah Tuhan yang memimpin kita di padang rumput yang hijau adalah Allah yang sama yang memimpin kita di lembah yang kelam. Mari kita bersyukur untuk setiap musim hidup kita pada hari ini. Sekalipun kita bertanya, masakah Tuhan akan berlaku demikian? Saudara bersyukur sekalipun kita tidak mendapatkan hitungan Tuhan, tidak masuk hitungan dalam keadilan, tetapi kita bersyukur karena belas kasih Tuhan menghampiri kita. Kita diajak berserah, surrender all, menyangkal diri, menyerahkan segala sesuatu karena ada tangannya yang berdaulat, karena ada God's power yang menjadi resource kita bahwa rancangan Tuhan gak pernah gagal. Tetapi yang terakhir Tuhan, saudara, bukannya bersyukur, berserah, bersandar. Apa sih artinya bersandar, saudara? Kita biasa bersandar kepada sesuatu yang kuat, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang kita percayai. Mungkin itu bahu pasanganmu, mungkin itu adalah kursi yang kau bisa nikmati di pinggir pantai, begitu ya. Setelah kita hanya bisa bersandar kalau kita pertama-tama sudah bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya menyelamatkan hidup kita. Kita percaya karena kita berserah sepenuhnya kepada rancangan Tuhan yang gak pernah gagal. Tapi kita dengan leluasa bersandar, saudara. Inilah satu intonasi yang makin lama makin ringan ya, maksudnya makin lembut. Bersandar kepada kebaikan dan janji-janji Tuhan. Saudara ingat janji Tuhan waktu kita membangun pernikahan kita. Ingat janji Tuhan pada waktu kita memulai bisnis kita. Ingat janji Tuhan pada waktu kita percaya, mengatakan waktu kita dibaptis, kata Tuhan saya mau hidup buat Tuhan. Ingat janji Tuhan. Itulah tempat kita bisa bersandar, saudara, sepenuhnya kepada Tuhan. Sandar adalah tangannya yang kekal, yang selalu terulur dalam setiap musim hidupmu. Seringkali waktu kita punya momen yang baik, kita ingin foto. Hari ini banyak kamera handphone yang makin canggih. Kita selfie while foto bersama-sama. Tapi setiap kali kita foto, menangkap capture momen yang indah, siapa pertama kali atau hal pertama kali yang kita lihat di dalam foto itu? Di mana saya dalam foto itu, betul? Kalau yang wanita apalagi? Ngedip, tutup mata, make upnya luntur atau bagaimana? Tidak seimbang, asimetris dan lain sebagainya. Kita selalu berpikir tentang diri kita dalam setiap momen yang baik. Dan kita melupakan Tuhan. Tapi kita dipanggil bukan hanya untuk hidup dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan berkat-Nya, hidup dekat dengan kelimpahan yang Tuhan mungkin bisa berikan buat hidup kita. Tapi sebenarnya kita dipanggil lebih daripada itu, hidup berpusat kepada kehendak Tuhan. Hidup berpusat di dalam rancangan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa to glorify Him forever. Karena Dia yang memegang kendali dan kita bisa serahkan semuanya. Dan hidup berpusat kepada Tuhan membuat kita tidak akan lagi hidup dalam kekhawatiran yang terus menerus meragukan iman kita. Hari ini kita diajak, mari mengerjakan Tuhan di dalam kebaikan yang Dia sudah anugerahkan. Mari kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama hari masih siang. Karena kebesaran Tuhan yang menjaga kita. Mari kita mengerjakan setiap jalan dan bagian pengalaman hidup kita untuk memuliakan kita. Maka kalau kita bisa mengerti semuanya itu, saya baru mulai belajar saudara. Waktu kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya itu. Waktu kita bisa bersandar, bersyukur, berserah sama Tuhan. Kita baru bisa jadi berkat buat orang lain. Saudara, kita gak akan pernah bisa jadi berkat buat orang lain kalau kita belum sungguh-sungguh hidup kita berpusat kepada Tuhan. Jangan-jangan kita hanya masih dekat dengan Tuhan. Sekarang itu banyak istilah orang dalam ya, saudara, di dunia politik hari ini lagi gunjang-gunjing ya. Tidak tahu diri, lupa diri, siapa yang berkontribusi, siapa yang punya berhak dan punya kelayakan dan lain sebagainya, saling menyalahkan. Tapi kalau kita menyadari semuanya milik Tuhan. Kita pengelolanya. Kita punya anugerah, kuasa, dan damainya yang memimpin hidup kita. Adakah respon yang seharusnya? Seperti Paulus mengatakan, oleh karena itu aku nasihatkan, persembahkanlah hidupmu buat Tuhan. Apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di dalam musim kita hidup ini, apa yang masih menjadi keraguan hidup kita, give to God. And the glory it's belong to God. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kepada kami sekali lagi siang hari ini. Ada banyak hal Tuhan yang kami boleh nikmati. Tapi kami mengakui juga ada banyak hal yang membuat kami marah dan sulit bersyukur. Tapi hari ini kami diterangi kembali oleh firman Tuhan bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikannya bagi hidup kami. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kami mau kembali dengan respon yang sama seperti kami memulai perjalanan ini Tuhan. Kami dikasihi Tuhan, kami diberkati, kami dipelihara, kami milik-Mu. Karena itu kami juga mau memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami mulai dari hari ini dan seterusnya menjadi soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.